Allahumma sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan untuk bisa mengendalikan kendaraan. Kendaraan itu gas itu mohon maaf, sekali injak sekali untir itu kencangnya luar biasa. Maka kita minta pada Allah itu agar kita diselamatkan dari itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya serta meminta kebaikan dunia dan akhirat. Sebab doa dalam perjalanan itu mustajab, dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun da'awatin mustajabatun la syakka fihinna, da'watul madlum wa da'watul masyaf musafir wa da'watul walidi ala walidi. 3 doa yang pasti dikabulkan dan tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. 1. Doa orang-orang yang terdolimi. 2. Doa orang yang bepergian. Dan doa orang tua untuk anaknya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi bepergian itu salah satu waktu, salah satu masa doa kita itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari ketika perjalanan itu kita banyak berdoa. Maka biasanya mohon maaf, ada orang yang tindak haji atau tindak umroh itu rata-rata ya dapat pesanan doa. Nyuwun tulung mengke nek ten mrika kula didongake nggih. Ya, lah dongane napa? Dongane kula wae nyuwun ngene. Meskipun di sana sing arep ndongake ya lali. Nek ben kan njaluk apa ya? Ning ya ora kurang rigen wong saiki. Ya Gusti Allah, panjenengan kabulaken panyuwunanipun Mas Triyono Kolomben nika. Yes. Ngono ya, amin ngono. Mergane apa? Lali dongane ndek ben titipane iku akeh banget kok. Wis, wah ya kelingane ngono kuwi pokoke piye dhewe wis mbok dongake. Wis. Wis tak dongake ning kono apa? Lah dongane jalan apa? Pokoke apa sing mbok karepke, apa sing mbok hajatke dikabulke. Wis. Ngoten. Nah, ya ora kleru yo. Kenapa? Karena memang ya betul Allah itu Maha tahu. Maka ketika kita nek njaluk didongake emang nek iso ya aja oke biar kita juga yang dititipi itu ingat. Paling ora nek dicatet nang HP ngono ku ya gak ngebak-ngebaki gitu loh. Nggih, monggo. Tapi minimal ya donga sing paling ringkes ya begitu. Ya Allah, kula ndek ben kesupen dongane napa mawon pokoke dongane panyuwunane si A nika ya Allah jenengan kabulke, jenengan gampilke. Spon ngoten niku adalah doa yang ringkas. Kenapa? Karena doa musafir itu mustajab. Doa orang-orang yang bepergian itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho monggo niku nek njaluk kabul ra tantang anu ya lunga. Wis. Lunga karo donga. Aduh. Ya karena memang ya itu salah satu bentuk. Tapi lungane lunga untuk memang ya jalan kebaikan, jangan yang jelek. Ya, termasuk apa? Termasuk doa orang-orang yang terdolimi. Ya. Jadi orang-orang yang terdolimi itu doanya terkabul. Maka hati-hatilah kita jangan sampai mendolimi orang, karena kedoliman orang yang merasa terdolimi dan dia betul-betul terdolimi itu doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Ora cocok dadekke wong liya keloro-loro. Nek wong keloro-loro itu dongane kabul. Yes. Dan juga doa yang mudah dikabulkan oleh Allah adalah doa orang tua untuk anaknya. Bukan anak untuk orang tuanya loh ya. Doa orang tua untuk anaknya itu mudah dikabulkan oleh Allah. Lo monggo hati-hati karo orang tua itu ya, betul-betul kita menjaga diri yo njaluk didongake tenan sing apik. Nggih, dadi kadang-kadang kan kita itu sok-sok enten wong tua sing ora trima karo kahanane awake dhewe gitu. Dongane terus kemudian elek. Jan anakku kae seramudian tenan kok. Wandane ngeyel kok segen urip ora kosong ngantek 7 turunan. Ya ora kosong tenan minggu. Nggih. Maka jadi orang tua kita hati-hati, pokoknya aja ngantek ngucapke kalimat sing marai jadi ngrekasake anak. Anak juga gitu, harus ingat. Dongane wong tua itu makbul, hati-hati kita. Aja sak-sake. Itulah supaya apa? Masing-masing itu punya keikhlasan sendiri, sing orang tua juga tidak kepleset dongake sing elek ke anaknya,
anaknya juga jangan lupa kita senantiasa untuk tidak berikhtiar berusaha nek gen ora patek nglarani ati ngono piye. Karena sekarang itu sulit untuk menjadikan proses seperti itu. Nah, maka kembali kepada safar, orang yang perjalanan itu doanya makbul, maka sering-seringlah berdoa yang baik. Yang ke-12, apabila singgah di suatu tempat, hendaknya ia juga berdoa, a'udzubika bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Coba kita tirukan 3 kali, coba. Saya dulu ditirukan nggih. A'udzu bikalimatillahi ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baik. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Dia ciptakan. Jadi kita sekalian ini senantiasa di suatu tempat dan dimanapun tempat, ini adalah baik untuk didoakan. Allah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Ia ciptakan. Ya, termasuk keburukan apa ya? Keburukan godaan setan, godaan jin, atau jadi juga apa? Keburukan binatang-binatang melata. Itu kan penting ketika kita singgah di suatu tempat, atau awake dhewe leren nang ngisor wit pelem. Itu juga supaya aman. Jangan sampai kita itu kadang-kadang kan ada suatu ketika itu kan cerita ulama. Ada orang yang sedang bersandar di bawah pohon. Pohonnya apa ya nek wong cilik ya gamane pohon mangga nih lah. Ketika dia di bawah pohon mangga, itu ndeloke dhuwur kan manggane wah. Gusti Allah piye ya? Wit gedene kaya ngene wae kok nggur sak kepel. Kae meso semangka. Wit nggur cilike kaya ngono. Wae kok ya gede-gede sak sirah. Nah, ketika dia dalam suasana yang seperti itu, Gusti Allah piye ya? Wit gedene kaya ngene wae nggur cilik-cilik, mesa wit semangka. Wite nggur cilik-cilik kaya ngono kok wae gede. Subhanahu wa ta'ala ketika dia bersandar leyeh kuwi mau, jatuhlah satu buah mangga mengenai kepalanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kula nyuwun ampun ya Allah. Umpama pelem niki wae sak semangka. Dah kaya ngapa sirahku genah remuk gitu ya. Setelah itu apa? Setelah itu dia akhirnya bersyukur, ya Allah ya Rabbi, mohon maaf ya Allah, kula ngudharasa panjenengan. Ternyata panjenengan maha adil. Loh, Masya Allah, luar biasa. Jadi bisa jadi kadang-kadang kita itu ngudharasa, kita itu kadang-kadang seudon pada Allah. Orang ngerti karepe Gusti Allah. Kadang-kadang kan kita pernah, ya Allah ya Rabbi, kula niki wis salat yo tak rewangi sregep, jamaah yo sregep, poso yo sregep, infak yo sregep, ning kahanan kula yo nggur kaya ngene to ya Allah gitu ya. Maka ketika dalam keadaan suasana yang seperti itu, Allah tentu juga akan menunjukkan kekuasaannya. Akhirnya diperlihatkan kepada dia, kae lho wong sugih mblegedu ning duwe lara. Wis seminggu kudu ngene. Oksigen nek kentekan ambekane rekoso. Akhirnya apa? Akhirnya kita baru bisa bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, senajan aku ora patek duwe ning badan sehat, darah ya sehat dan seterusnya.
Nah, maka hati-hatilah kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala ciptaannya. Dari segala ciptaannya, baik ciptaan yang sifatnya memang gaib maupun ciptaan yang memang betul-betul bisa kita melihatnya. Nah, apabila malam telah tiba, hendaklah ia berdoa agak panjang nih. Ya ardu rabbi rabbukillah a'udzu billahi min syarrik wa syarri ma fiki wa syarri ma khuliq fiki wa syarri ma yadibbu alaiki wa a'udzu billahi min syarri asad wa aswada wa min hayyatin wa aqrabin wa min syakinin al baladi wa min walidin wa ma walad. Wahai bumi, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu dan kejahatan apa saja yang ada padamu, segala hewan yang melata di permukaanmu. Aku berlindung kepada Allah dari singa dan orang-orang yang jahat, dari ular dan kalajengking, dari penghuni suatu tempat, serta dari orang tua dan keturunannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad dan Al-Hakim. Jadi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bumi kita itu mengandung banyak hal. Banyak hal. Baik yang dikandung itu harta maupun yang dikandung itu adalah barang-barang yang memang bisa berbahaya buat kita. Karena emas itu ada juga di dalam bumi. Tambang batu bara ada di dalam bumi, minyak yang nanti diolah menjadi pertalit, pertamak, solar dan lain-lain kita peroleh dari bumi, di dalam bumi. Tetapi di bumi Allah ini juga banyak hal-hal yang kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati ya membahayakan kehidupan kita. Entah itu hewan melata, mbok singo, mbok kalajengking, mbok kelabang, atau kadang-kadang kalau ben kita juga pernah ada yang sekedar nyawa kaya ude-ude mlebu kuping ya jadi masalah besar. Iya kita kan minta berdoa pada Allah, bisa jadi hal-hal yang menurut kita sepele tetapi itu betul-betul bisa mengganggu kehidupan kita. Belum lagi kalau bumi kita ini bergoyang. Kalau manusia yang bergoyang mungkin yo cek penak wae di sawang, bumi bergoyang. Apa yang terjadi? Rumah roboh, pohon roboh, tanah longsor dan seterusnya. Masya Allah. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu minta perlindungan kepada Allah dari segala ciptaannya. Termasuk niki wau ngendikanipun Rasulullah ya kuwi, "Hei bumi, Rabbku dan Rabbmu juga adalah Allah." Nah, 13. Apabila takut dengan kesepian dan kesendirian, hendaknya ia berdoa, Subhanal Malikil Quddus Rabbil malaikati warruh Jallaltas samawati wal ardo bil izzati wal jabarut. Maha suci Allah yang maha merajai, maha suci Rabbnya para malaikat dan Jibril, ditinggalkan langit dengan kemuliaan dan keperkasaannya. Jadi ini adalah bagian dari doa kita kalau di tempat yang sepi, sendiri. Sepi dan sendiri ini kan kadang-kadang medeni. Ya, medeni ini ya ketakutan. Maka sekarang kita juga harus berhati-hati ketika sendirian. Sendirian di siang hari pun juga berbahaya. Maka mari kita hati-hati, berbahaya. Ini akhir-akhir ini memang banyak kejadian, ya kejadian orang melakukan pencurian, pembobolan justru di siang hari. Monggo niki hati-hati karena juga sering terjadi hal-hal yang demikian. Seminggu yang lalu di daerah Plupuh sing pinggir sawah mriki ya ditinggal sekolah, ditinggal kantoran, ya rumahnya dimasuki orang. Jadi juga ada beberapa harta yang dibawa, meskipun masih alhamdulillah ada RX King sama sepeda ontel sing digawa sepeda ontele. Ya niku yo cek lumayan. Ya ora RX King-e gitu loh. Tetapi juga ada beberapa harta yang ke bawah, makanya kita juga hati-hati, meskipun barang sepele kita juga hati-hati dengan hal-hal yang seperti itu.
Karena nek pinggir dalan itu kadang-kadang angen-angene ngono tamu. Oh kayak nek tamu. Jadi kita kan kadang-kadang nggak curiga. Di hari yang agak sama rada ngalor mleh menika duwe manuk akeh. Ngertine ngono apa? Mau manuke nggone Pak kae didoli, kae galo dijikuki. Bae ngerti ya sing jiko maling. Siang hari. Jadi orang ngerti. Makanya kita ketika ada orang yang di tempat orang lain ketoke kok rada anu ya nek memang kita bisa mendekati ya didekati. Ditanya barangkali itu ada kejahatan yang terjadi. Nggih, monggo mangka hati-hati terutama yang daerah bakul sing kulino enek wonge, kulino nyetori, kulino nggawa lah ngertine awake dhewe kadang-kadang oh bakule teko. Gitu. Maka itu perlu berhati-hati kita sekalian untuk selalu berdoa pada minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu. Maka kita kehati-hatian tetap perlu dijaga. Apabila tidur di permulaan malam yang ke-14, hendaknya ia membentangkan kedua tangannya. Apabila tidur di akhir malam, hendaknya ia menegakkan salah satu tangannya dan meletakkan kepalanya di telapak tangan satunya agar ia tidak terlelap tidur hingga tidak bisa mengerjakan sholat subuh pada waktunya. Jadi nek wis nyedaki rada para esuk, nek memang kita bisa ya sing piye carane gen ora angler banget. Kan beda to dengan kita. Olah gayane nek benake kemol malah primpen. Kanget banget. Subuh malah ketrucut. Nah maka sebenarnya kita ikhtiar kita nek wis mendekati pagi ya ndaklah tidurnya nek gen rapate angler banget piye nek ini tadi dikatakan kaidahnya ya salah satu tangannya nyonggol kepala, mbok nyonggol kepalanya itu rada gini atau memang ya tidur disalahke itu ya insyaallah biasanya ya rada nglilir-nglilir ngono wong turune ora kepenak. Supaya apa ya niatnya biar tidak kesiangan ketika subuh dan subuh tetap bisa bangun. Monggo hati-hati kita bismillah. Salah satunya supaya kita bisa sholat subuh itu niati Pak. Sadurunge sare pokoknya aku sesuk bismillah arkan tangi wayah subuh arek melu jamaah subuh. Niku insyaallah digugah. Digugah malaikat insyaallah. Tangi mak grega. Nek wis melek ya aja eman-eman. Melek ngoyo-oyo kok. Hah? Ngene meneh. Ya wis turu. Jadi nek awake dhewe sudah dibangunkan oleh Allah, ya ndang tangi, ndang pipis, ndang raup. Kan kita itu sering. Kadang ngoten niku. Tangi alah ge yahene ngono. Mapan meneh. Itu kadang-kadang dadi rada kebablasan. Maka hati-hati ketika kita umpamane kita perjalanan pun supaya memang kita tidak kesiangan bangun, maka nek diniati sebelum tidur insyaallah bisa. Contohnya ketika orang yang berangkat kerja, Mas Triyono, pokoknya gede jam 3 kudu mangkat, wis kudu kaya dene alarm tidurnya itu wis membangunkan, oh wis yahene tangi, angen-angene sesuk ngene itu, yo ketika mau tidur itu wis diangen-angen, nek kita akan turu gak diangen-angen sesuk tangi ya apa lah sak tangine itu yo, insya Allah sak tangine tenan, gitu. Maka bagi musafir hendaklah juga begitu. Ya agak ngebut saja supaya selesai. 15 apabila telah dekat dengan kota tempat tinggalnya hendaklah ia berdoa Allahumma ij'al lana biha qarara warzuqna fiha rizqan halalan Allahumma inni as'aluka min khairi hadhil madinah wa khairi ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, jadikanlah kota itu sebagai tempat tinggal kami dan berikanlah rezeki yang halal. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan yang terdapat padanya dan aku berlindung kepadamu dari bahaya kota ini dan bahaya yang terdapat padanya. Monggo memang bekerja yang paling baik itu memang di tempat tinggal kita. Ya mengapa? Ya apapun mudah dijangkau dan apapun kalau kepepet bisa kita sambi. Makanya memang meskipun bekerja merantau itu juga boleh-boleh saja, tetapi memang kenikmatan itu ketika kita bisa bekerja di dekat dengan tempat tinggal. Itu ada satu kenikmatan yang tersendiri yang tidak bisa dirasakan oleh teman-teman yang merantau. Merantau niku samun. Mulih pisan duit entek nggo sangu. Itu nek biasanya merantau ngoten niku. Sing wis tahu ngrasake merantau, kecuali merantaunya adoh sisan.
Sing ora mulah-mulih niku insyaallah ya iso ngumpul nek lunga mulah-mulih ya entek nggo perjalanan. Zaman sekarang memang begitu. 16. Segera kembali kepada keluarga dan negerinya jika telah selesai memenuhi kebutuhan dari perjalanannya. Kemudian 17, apabila kembali dari bepergian hendaklah ia bertakbir 3 kali dan berdoa ayyibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Kami kembali sebagai hamba yang bertobat, beribadah serta memuji kepada Rabb kami. Hendaklah ia mengulang-ulang doa tersebut karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan yang demikian. Monggo kita kembali berdoa kepada Allah, ya Allah, kami sebagai hamba yang bertaubat, beribadah dan memuji kepada Rabb kami. 18. Tidak mendatangi keluarganya di malam hari, tapi sebaiknya mengutus seseorang kepada keluarganya untuk menyampaikan kabar tentang kedatangannya sehingga tidak mengejutkan mereka. Sebab yang demikian itu termasuk petunjuk Nabi. Kalau masa-masa kemarin, masa-masa pandemi memang cocok nih. Jadi ternyata nek agek teko kuwi yo ning bengi-bengi rasah morose gen leren. Kalau memang mohon maaf ketika dia perjalanan itu membawa hal-hal yang sifatnya buruk, bawa penyakit, bawa jek perjalanan kono iki jek nggawa nek sing melu numpang ning kono gitu ya. Kan gen melu ilang sik. Nggih, makanya itu akan lebih baik sesuk wae gen leren-leren sik, sesuk agek methuki, itu akan lebih baik. Dia yang ke-19, wanita tidak boleh bepergian selama sehari semalam kecuali bersama dengan mahramnya. Karena Rasulullah bersabda, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailatin illa ma'a dzi mahramin 'alaiha. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian selama sehari semalam kecuali dengan disertai mahramnya. Mengapa penting bersama mahram? Ya karena kita untuk menjaga dari segala kemadharatan, menjaga dari hal-hal yang memang tidak baik atau justru berbahaya buat perempuan yang memang pergi sendirian. Maka pergi sendirian itu memang terlalu banyak godaannya. Maka memang bisa kita ya pergi dengan mahram, pergi dengan sederek dan seterusnya supaya kita tetap terjaga dimanapun dan dalam keadaan apapun. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian beberapa adab tentang safar yang kita kaji bersama. Mudah-mudahan kita ketika bersafar itu senantiasa bisa mengamalkan adab-adab yang sedemikian bagus. Karena apa? Karena itu juga bagian dari ikhtiar agar perjalanan kita senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mari kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.